Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Yang Maha Terpuji yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh berkah ini dalam acara penyebaran pemahaman budaya positif, diseminasi budaya positif SD 1 Negeri Pagar Alam. Salawat beriring salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat beliau, umat yang akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia ini terlebih-lebih di yaumil qiyamah. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, susunan acara hari ini kita 2 poin saja, yaitu 1 sambutan dari kepala sekolah dan yang kedua kita langsung menuju kepada materi. Acara yang pertama yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Susmaidah SPDSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu Dewan yang saya hormati, syukur alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita sama-sama dapat berkumpul di SDN 1 Pagar Alam ini, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif SDN 1 Pagar Alam, yang insya Allah semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah, baik jasmani maupun rohani. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau baik di dunia maupun di yaumil qiyamah nanti. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru, alhamdulillah di SDN 1 Pagar Alam ini masuk 1 orang guru penggerak yang saat ini sedang berjalan. Kita doakan mudah-mudahan semua apa yang dihadapi diberikan kemudahan, kelancaran kesehatan. Alhamdulillah Ibu Sukawati kurang lebih berada di SDN 1 Pagar Alam ini mulai dari tahun 2015, artinya sudah 19 tahun, untuk memajukan SDN 1 Pagar Alam ini. Bagi saya sebagai kepala sekolah sudah cukup baik. Jadi yang kedua, harapan kami untuk memotivasi Bapak Ibu Dewan Guru. Sekarang artinya kita sudah masuk Ibu Sukawati guru penggerak. Saya sebagai kepala sekolah berharap kepada Bapak Ibu Dewan Guru agar supaya mengikuti jejak Ibu Sukawati, supaya bisa kita bersanding maju seperti sekolahan-sekolahan lain. Saya berdoa semoga di tahun berikutnya akan ada lagi guru-guru penggerak DSD Negeri 1 Pagar Alam ini.
Jadi tidak banyak panjang lebar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengikuti pelatihan atau materi penyebaran pemahaman budaya positif, saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata atau tingkah saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada pemateri, yaitu Ibu Sukawati SPDSD. Kepada Ibu kami persilakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan rahmat hidayah sehingga kita masih bisa berkumpul, bertatap muka dan melaksanakan kewajiban kita di SD Negeri 1 Pagar Alam. Tepatnya di hari ini, hari Jumat tanggal 23, kita melaksanakan praktik baik atau berdiskusi, ngobrol bareng bersama teman-teman rekan guru. Kita membicarakan tentang diseminasi budaya positif, atau diseminasi itu pengertiannya adalah penyebaran budaya positif. Tak lupa curahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Pagar Alam. Di sini saya berdiri bukan karena saya paling pintar atau saya paling hebat sudah masuk ke bagian dari CGP, tetapi di sini saya berdiri, saya berusaha memberanikan diri karena ini juga merupakan tuntutan atau tugas yang harus saya laksanakan untuk menyelesaikan modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman budaya positif pada rekan-rekan guru. Jadi keberanian saya masih pada teman-teman sejawat yang ada di sekolahan. Nah, di sini saya akan menyebarkan pemahaman yang sudah saya pelajari bersama teman-teman di CGP tentang apa sih pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan tadi bisa terlaksana dengan baik, kondisinya aman, nyaman, jika di sekolahan kita itu sudah membudaya yang namanya budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah suasana atau iklim di suatu lingkungan, dalam hal ini adalah sekolahan, karena yang sedang kita geluti adalah pekerjaan kita sebagai seorang pendidik, artinya lingkungannya dengan sekolah dan anak-anak, yang didominasi oleh nilai-nilai positif, sikap yang mendukung, perilaku yang konstruktif. Budaya positif dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan, baik bagi warga sekolah, artinya kita, kemudian dari siswanya atau guru-guru sampai dengan stafnya.
Nah, terus di sini dibicarakan lagi bagaimana cara penerapan budaya positif. Kita membangun visi bersama. Artinya visi di sekolahan sebenarnya itu tidak bisa dibentuk atau dibuat hanya oleh kepala sekolah atau segelintir guru saja. Tetapi visi supaya dia terlaksana, terimplementasi, maka visi kita buat bersama, melibatkan semua warga. Ya, mungkin ada komite, guru-guru, kemudian kita berkomunikasi dengan jelas. Apa sih tujuan sekolah kita? Nah, itu namanya visi. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung. Mungkin ini mengarahnya ke kita sebagai wali kelas. Bagaimana kita menciptakan budaya positif di kelas, yaitu dengan cara mendesain ruang kelas agar menarik supaya anak-anak dan kita sendiri merasa betah berada di kelas kita. Kemudian yang ketiga, mendorong partisipasi siswa. Artinya ketika kita membuat peraturan-peraturan itu kita libatkan siswa-siswa kita supaya dia merasa memiliki, supaya dia merasa bertanggung jawab. Nah, kita buat keyakinan kelas. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Untuk membudayakan budaya positif tadi, menerapkan budaya positif, ternyata kita harus mengetahui 6 konsep inti. Yaitu pertama, disiplin positif. Kemudian kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu Guru, sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin bertanya, kira-kira pemahaman kita sama nggak ya? Menurut Bapak Ibu Guru, disiplin positif itu seperti apa? Atau pengertian disiplin positif itu seperti apa menurut Bapak Ibu? Mungkin kita kan sama frekuensi, sama apa sih disiplin positif? Pak Budi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja saya menanggapi. Ibu bertanya tadi seperti apa disiplin positif. Menurut saya disiplin positif itu kebiasaan. Ya, kebiasaan kita mulai dari rumah sampai di sekolah, sampai kita menghadapi para siswa itu. Disiplin positif kita itu apa saja? Mulai kita dari berangkat sekolah tepat waktu, kemudian mempersiapkan perangkat ajar untuk ke kelas, itu juga kebiasaan positif. Sampai pulang, bahkan sampai pulang, siswa pulang, kita juga pulang. Disiplin positif yang kita terapkan di sekolah itu seperti apa? Ada yang lain mungkin menurut Bapak caranya sendiri, Pak? Cara sendiri kita menerapkan disiplin tersebut mengaitkan tentang apa? Caranya dimulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, disiplin positif seperti apa? Untuk mempengaruhi rekan sejawat kita yang lain, dan kemudian mempengaruhi kepada siswa. Dimulai dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin Ibu yang lain ada saudara Bu ini, Bu Sinta. Menurut pendapat Anda selama ini disiplin itu, kalau kita dengar kata disiplin di benak kita kira-kira apa ya ada gitu tentang disiplin. Sama seperti Pak Budi tadi, disiplin katanya mulai dari awal dari diri kita sendiri. Nah, penerapannya ya tadi dari diri kita sendiri. Mungkin Ibu yang lain ada dengan Pak Budi, mungkin yang berbeda dari cara penerapan saya. Kalau saya selama ini sama seperti Pak Budi juga, pendapat saya awalnya disiplin itu ya seperti itu ya, memang betul dari awal diri kita sendiri. Tapi mungkin yang sedikit salah dari pemahaman saya, kalau saya berkata mendengar kata disiplin, saya selalu
berpikiran berarti suatu peraturan di mana peraturan itu harus ada konsekuensi, hukuman, penghargaan atau motivasi. Nah, mungkin itu kalau dari saya cara penerapannya. Mungkin itu pemikiran yang salah dari saya. Nah, setelah saya pembelajaran modul ini, ternyata Ki Hajar Dewantara memiliki makna disiplin yang jauh lebih baik. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa disiplin adalah internalisasi nilai-nilai luhur bangsa, di mana disiplin itu tidak bisa dipaksakan dari luar, melainkan tumbuh dari dalam diri individu. Nah, seperti jawaban dari Pak Budi tadi, benar sekali. Disiplin tidak bisa kita paksakan dari luar, sekeras apapun aturan atau konsekuensi yang kita buat untuk mengatur kedisiplinan, jika itu tidak hadir dari dalam diri kita sendiri, maka tidak akan terrealisasi. Kemudian yang ketiga, disiplin sebagai bagian dari kehidupan. Jadi disiplin bukan hanya berlaku di sekolah atau di tempat kita bekerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disiplin yang tertanam sejak dini yang kita tanamkan kepada anak-anak didik kita akan membentuk karakter yang kuat dan bermartabat. Keempat, disiplin positif. Nah, Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau menekankan pada disiplin positif, di mana disiplin positif itu diterapkan berdasarkan kasih sayang, keteladanan, pemberian contoh yang baik. Ternyata kita menerapkan disiplin dengan cara menghardik atau secara fisik itu tidak efektif, justru malah dapat merusak mental anak dan menjadikan anak mendendam terhadap kita. Jadi hubungan positif kita dengan siswa itu akan terputus hubungan baik. Terakhir, disiplin sebagai proses belajar. Jadi disiplin bukanlah tujuan akhir, melainkan proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau dia sudah membudaya, disiplin itu sudah tertanam dalam dirinya, siswa akan bertanggung jawab, kemudian menghargai waktu, dan juga bisa bekerja sama. Disiplin positif dan kebajikan universal. Seperti apa sih disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan dalam pendidikan dan membimbing seseorang, terutama anak-anak yang bertujuan untuk membangun karakter positif tanpa menggunakan hukuman fisik atau emosional. Fokusnya adalah pada pengembangan kemampuan diri, tanggung jawab, dan pemahaman atas akibat tindakannya. Kemudian disiplin positif kita akan menghubungkannya ke kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Yaitu seperangkat nilai-nilai luhur yang berlaku secara umum, kemudian diterima oleh semua orang, terlepas dia itu berbeda budaya, agamanya, atau latar belakang sosial. Nilai-nilai ini dianggap sebagai dasar moralitas manusia dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Nah, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, nilai-nilai luhur atau kebijakan kebajikan universal yang sudah ada di sekolahan kita apa ya? Nilai-nilai luhur yang sudah membudaya ada di sekolahan kita. Kalau pengalaman saya dan pengamatan saya semenjak saya bergabung dengan SD 1 Pagar Alam ini, dulu pertama sekali saya masuk ke sini, SD kita itu disiplin positifnya kebajikannya itu selalu menyambut guru-guru yang datang, baik itu guru tamu atau gurunya sendiri. Jadi kita tidak membudayanya ketika bahannya masuk
masuk kelas saja kemudian kita bersalaman, tetapi ketika tahu gurunya itu datang atau barusan ketemu, mereka berlarian menemui kita kemudian bersalaman. Nah, tetapi seiring waktu berjalan, entah kita yang salah atau karena akibat media sosial, tontonan yang mereka lihat, sepertinya itu luntur. Jadi sekarang kita bisa melihat hanya beberapa gelintir saja, masih ada, tetapi hanya beberapa gelintir, tidak seperti dulu. Kalau dulu perasaan saya datang, misalnya saya datangnya agak terakhiran, saya turun dari motor, anak-anak itu lari walaupun dia sedang bermain bola. Kalau sekarang mungkin salah kita tadi ya, nah mereka kayaknya cuek-cuek saja begitu. Nah, dari disiplin positif dan kewajiban universal tadi, apa sih tujuannya? Nah, tujuan kita menerapkan disiplin positif dan menjunjung tinggi atau menerapkan kebajikan universal. Yang pertama, membangun karakter positif dari diri siswa itu sendiri. Kemudian kedua, meningkatkan kemandirian. Ketiganya, membangun hubungan positif antara kita dengan siswa atau kita dengan teman-teman sendiri. Kemudian ketiga, menggantikan hukuman dengan konsekuensi yang logis. Kemudian kelima, membangun perasaan percaya diri. Terakhir, mengajarkan keterampilan hidup. Itu adalah tujuan-tujuan kenapa sih kita harus mempelajari dan menerapkan disiplin positif dan kebajikan universal. Di sini motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan. Sebelum saya ikut dalam pendidikan ini dan belajar modul ini, saya banyak sekali melakukan tentang kesalahan dalam memberikan motivasi. Ya. Mungkin selama ini saya penerapan disiplin positifnya dengan cara memotivasi anak dengan pemberian penghargaan. Ternyata dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pemberian hadiah atau penghargaan imbalan kepada anak didik kita itu adalah tidak dibenarkan. Kita memotivasi sebenarnya bagus, betul memotivasi, tetapi motivasinya dari luar. Jadi di pemikiran siswa dia akan berpikir seperti ini, saya mau melakukan peraturan itu, atau saya mau belajar lebih giat lagi. Nanti kan saya dapat imbalan atau hadiah dari itu, ibu itu, atau bapak itu. Tetapi ketika kita tidak memberikan hadiah kembali, maka motivasinya hilang. Kemudian hukuman dan konsekuensi itu mungkin hampir sama ya. Kalau hukuman, kadang kita siswa merasa melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan hukuman yang mereka tidak pernah tahu atau tidak sesuai dengan kesalahan mereka. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, kita memberikan hukuman, mereka sudah tahu duluan. Kita sudah ada perjanjian. Nah, kalau besok kamu melakukan hal yang atau melanggar kesalahan ini, maka hukumannya ini. Nah, itu makanya konsekuensi dia tahu. Tetapi kalau hukuman, dia tidak tahu saya melanggar kesalahan, kemudian kita memberikan hukuman saja. Kemudian yang terakhir restitusi. Terakhir restitusi adalah cara pemecahan atau cara penyelesaian dari masalah-masalah yang kita hadapi. Di sini motivasi manusia itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Menurut Dian Gorson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, dia ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, yang tadi motivasi tadi dia, kalau kita buat peraturan untuk mendisiplinkan, kemudian kita memotivasinya dengan memberikan hukuman, maka dia
Motivasi dalam dirinya untuk melaksanakan tersebut karena dia supaya nggak dihukum lagi, supaya terbebas dari hukuman. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sebenarnya saya sendiri yang sering melakukannya. Dalam pembelajaran, kira-kira pembelajaran itu sulit, maka saya akan bilang ke siswa saya, perhatikan penjelasan ibu. Jika nanti ada soal, jawabannya betul semua tanpa mencontek, maka saya akan memberikan hadiah ini. Nah, anak-anak kalau ketika saya berikan motivasi tersebut, ya ketika materi itu dia berlomba-lomba gimana sih caranya untuk mendapatkan nilai yang baik. Tetapi ketika saya tidak memotivasi mereka, tidak menjanjikan imbalan, motivasi mereka menurun. Kembali lagi ke semula. Yang mendapatkan nilai besar hanya itu dan itu saja. Ini juga motivasi masuk ke motivasi ekstrinsik. Ketiga, ada motivasi yang namanya motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Jadi untuk dia berpikir, gimana sih saya bisa menjadi orang seperti yang saya inginkan? Gimana sih saya menghargai nilai diri saya sendiri sesuai dengan kepercayaannya? Kira-kira nanti kalau saya besar, saya ingin jadi apa ya? Nah, itu mereka akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Itu namanya motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Nah, inilah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dan digembar-gemborkan di dalam pendidikan kami CGP. CGP mempersiapkan guru-guru yang bisa memotivasi siswa di bagian ketiga ini. Jadi siswa bisa termotivasi untuk terus maju dan berkembang karena dirinya sendiri, bukan karena imbalan atau karena takut hukuman. Ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini juga bagian dari budaya positif untuk menerapkan budaya positif. Jadi keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas, baik itu guru maupun siswanya. Keyakinan kelas ini ternyata seperti perjanjian, sebuah perjanjian, kemudian atau kontrak sosial yang menjadi pedoman bagi semua dalam berinteraksi, dalam belajar, di dalam kelas. Keyakinan kelas ini bersifatnya universal. Artinya universal, berlaku untuk semua anggota tanpa memandang perbedaan latar belakang. Apa tujuan kita membuat keyakinan kelas? Membangun tadi budaya positif. Kedua, meningkatkan disiplin diri pada siswa. Ketiga, menumbuhkan rasa memiliki. Keempat, memperkuat hubungan antar anggota. Jadi keyakinan kelas ini mungkin kalau selama ini kita bilangnya, saya sebelum tahu tentang ini, saya bilangnya itu adalah peraturan. Nah, saya bilang itu peraturan yang mengatur supaya kelas itu bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tertib. Begitu. Ternyata di sini dikatakan keyakinan kelas dan ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, di sini ada 3 kolom, Bapak Ibu, untuk menentukan atau membuat keyakinan kelas. Kolom yang pertama ini untuk kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3. Kolom kedua ini untuk kelas 4, 5, dan 6. Kolom terakhir itu untuk kelas tinggi, artinya SMP dan SMA. Kita abaikan saja, kita pecahkan yang kolom 1 dan 2. Untuk membuat keyakinan kelas di kelas bawah, jadi kita harus memperhatikan di sini belajar. Artinya peraturan yang kita buat di situ menekankan bahwa semua anak, semua orang itu butuh belajar ketika di dalam kelas. Yang kedua, senang. Nah, ketika di dalam kelas peraturan yang kita buat, kita usahakan membuat supaya anak-anak itu ketika belajar
belajar bersama kita di dalam kelas, hatinya selalu merasa senang. Ketiga, melakukan tugas. Nah, di sini juga ditekankan kita harus belajar, tapi belajarnya dengan senang hati dan kita harus melakukan tugas-tugas yang diberikan. Ketiga, saling menghargai. Nah, ini yang sering kita temui kan, anak-anak sering bertengkar, berantem. Kita timbulkan keyakinan kelas ini saling menghargai. Terakhir, merasa aman. Jadi dia merasa aman berada di kelas belajar bersama kita. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6, di sini ditekankan dalam pembuatan keyakinan kelas tergantung silahkan pendapat anak tadi apa, tetapi di situ berisikan tentang siswa-siswi selalu bersikap positif. Mau kalimatnya apa saja monggo, tapi maknanya selalu bersikap positif. Kemudian yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Terakhir, senantiasa membantu. Nah, ini kan kadang kita di kelas ini tuh sering ibu, Bu, itu pinjem itu, nggak ngasih. Nah, karena kita ini tadi dia belum berkomitmen saling membantu, saling tolong menolong. Ini adalah contoh kesepakatan kelas yang saya buat di kelas 4. Yang pertama, mendengarkan penjelasan guru. Kenapa saya menggunakan mendengarkan penjelasan guru? Kan sering kalau untuk saya pribadi, ketika saya menjelaskan pelajaran, kadang anak bermain, ya kan, bermain atau mengeluarkan mainannya. Nah, maka kesempatan kelas yang kita sepakati bersama mendengarkan penjelasan guru. Kedua, boleh minum air putih saat pelajaran. Ini pun sama. Ketika pelajaran, mereka kadang ada yang sembunyi-sembunyi makan dalam kelas, sampahnya ditaruh di laci atau dibuang sembarangan. Nah, ini berkaitan ke buang sampah pada tempatnya. Kemudian ketiga, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Itu pun sama. Kadang berebut, anak bertengkar, yang satu mungkin jahil-jahilan pengen diperhatikan. Nah, setelah itu maka meminta maaf jika melakukan kesalahan untuk meminimalisir terjadinya pertengkaran. Kemudian menjaga fasilitas yang ada di kelas. Sama anak-anak ya Bu, istirahat biasanya dia bukan ketika pelajaran dia bilang Bu istirahat jam berapa, tapi ketika istirahat mainnya di dalam kelas. Nah, hal yang mereka lakukan kadang juga merusak fasilitas atau alat-alat yang ada di kelas. Nah, maka di sini menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Buang sampah tadi masuk ke, boleh minum air putih saat pembelajaran. Yang terakhir, meninggalkan kelas ketika sudah bersih dan rapi. Nah, ini saya terapkan karena saya sering mengajak anak-anak dalam pembuatan P5 yang berjudul Gaya Hidup Berkelanjutan, atau saya juga sering mengajak anak-anak mengerjakan tugas proyek SBDP. Maka saya sering mengajak-ajak kelas, jadi si kursi lari sana, meja lari sini, atau sampahnya berada di mana-mana. Nah, kemudian saya buat seperti ini. Jadi jika jam terakhir tugas sudah selesai, lonceng bunyi pula, sebelum pulang rapihkan kelas dulu, kursi-kursinya, meja-mejanya, kemudian sampahnya dimasukkan ke kotak sampah, barusan kita pulang. Ini contoh-contoh budaya positif yang pernah saya terapkan di kelas yang sekarang mungkin anak-anaknya sudah di kelas 5. Padahal ketika itu saya sendiri belum tahu kalau ini adalah keyakinan kelas. Yang saya tahu waktu itu adalah saya ingin mendisiplinkan anak, dan tujuan saya anak memiliki tanggung jawab, begitu. Nah, di sini ada semua siswa melaksanakan piket. Kemudian yang keduanya mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga bersalam-salaman di awal masuk kelas atau pulang.
sambil kita ini cut dulu. Oke. Supaya tidak bosan kita ice breaking dulu. Let's doing. Siapa yang bisa membantu? Ibu Sinta dengan Ibu Dela bisa mempraktekkan yang di belakang supaya tidak bosan. Kita juga boleh berjoget dulu sambil mencairkan suasana supaya tidak tegang dan membosankan materinya. Ice breaking di sini saya membawa sebuah media. Di sini ada kardus di sini yang saya lubangi. Kemudian tujuan dari ice breaking ini selain kita supaya tidak bosan, di sini kita menunjukkan tentang motivasi. Jadi di sini ada bola. Gimana sih motivasi Ibu Dela sama Ibu Sinta untuk memasukkan si bola ini keluar dari lubang ini dengan cara hanya menggerakkan kepala saja dan sambil berjoget yang akan diiringi oleh musik. Nah, jadi itu akan motivasi intrinsik yang dihadirkan oleh Bu Dela dan Bu Sinta. Kira-kira seperti apa nanti? Nah, kita teman-teman yang di belakang juga boleh berjoget atau mengeluarkan ekspresinya supaya tidak merasa bosan. Silakan Bu Dela. Ya. Kalau merasa sulit, bolanya cuma satu ya? Iya Bu, bolanya cuma satu saja. Ya. Ya. Latihan dulu ya. Silakan latihan dulu katanya. 1, 2, 3. Oke. Semangat. Sekarang dicoba ya. Tapi yang lain yang mau mencoba nggak apa-apa Bu. Sumai dengan bunyi yang bunyinya sama dengan gambar isinya dari Sinta. Oke. Ya 1, 2, 3. Biasa. Ayo masuk nanti bapak itu sama semua. Ice breaking sudah kita lakukan. Semoga setelah ice breaking semangat Bapak Ibu juga pulih kembali dan tidak bosan mendengarkan cerita-cerita dari saya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya untuk menyingkat waktu. Ya, materi seterusnya adalah kebutuhan dasar manusia. Faktor yang mempengaruhi motivasi
seseorang itu, anak atau kita orang dewasa, bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu ternyata karena kebutuhan. Sama tadi motivasi ekstrinsik dan intrinsik, kebutuhan. Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita perhatikan agar kita bisa memotivasi siswa atau rekan kerja kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan untuk hidup. Kedua, kebutuhan untuk diterima seperti dikasih sayangi. Kemudian kebutuhan penguasaan atau kekuasaan, artinya kemampuan atas kemampuan dirinya. Keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Nah, jadi untuk memotivasi siswa-siswi kita, maka kita harus memperhatikan kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini. Kira-kira siswa tersebut itu kebutuhan bagian mana yang belum terpenuhi? Jadi kita harus tahu. Jika ada siswa yang bermasalah, kemudian kita langsung memberikan penghukuman atau penghargaan, itu tidak efektif. Kita harus mengenali dulu kebutuhan mana yang dia inginkan sebenarnya. Maka permasalahan itu bisa kita selesaikan dan tepat sasaran. Contoh kebutuhan bertahan hidup. Kadang ada anak kan di sekolahan kita yang sering kita dengar selama ini pemalakan ya, pemalakan. Nah, mungkin dia kebutuhan bertahan hidupnya yang dia butuhkan. Seperti apa? Mungkin uang saku yang diberikan orang tuanya kurang. Dia merasa lapar. Kemudian mungkin dia juga kebutuhan untuk diterima. Jadi selama ini dia dikucilkan, tidak diterima oleh teman-temannya, tidak mendapatkan perhatian baik itu dari guru maupun dari orang tua. Dia mencari ulah, mencari masalah. Sehingga ketika dia mencari masalah, kan akan dipanggil ke kantor, mungkin dipanggil ayah dan ibunya. Nah, dia diperhatikan. Kemudian kebutuhan penguasaan atau kekuasaan. Nah, bisa jadi dia itu pengen diakui bahwa dia itu hebat, dia itu kuat, semua orang itu takut pada dirinya. Maka ini namanya kebutuhan penguasaan. Jadi dia membuat ulah, misalnya yang sering mukul anaknya, temannya atau mencuri temannya. Nah, mungkin ini bisa juga kebutuhan penguasaan atau kekuasaan. Dia pengen, ini loh saya paling hebat, semua orang harus takut sama saya. Maka dia melakukan kekerasan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Dia tidak mau terkekang. Dia pengen bebas lah. Nah, makanya kita kenapa menerapkan budaya positif, disiplin positif, supaya kebebasan ini, kebutuhan dia tentang kebebasan, tetapi kebebasan yang bisa diarahkan. Kemudian semak, kebutuhan kesenangan. Dia selama ini mungkin tidak gembira, dia kurang hiburan atau apa ya, kayak sejenis mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan mungkin. Nah, maka dia berarti membutuhkan kesenangan. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia ini harus kita perhatikan ketika kita memberikan motivasi terhadap anak didik kita. Nah, di sini ada teori kontrol di materi berikutnya. Di mana teori kontrol ini kita sebagai pendidik, sebagai pemimpin, di situ kita sebagai seorang pengontrol. Kalau selama ini yang saya terapkan kesalahan saya selalu teacher center. Jadi saya menganggap saya itu subjek utama, sedangkan anak-anak didik saya itu hanya objek saja, hanya sampingan saja. Jadi saya berpikir saya sumber materi, semua anak harus memperhatikan saya. Nah, ternyata itu tidak dibenarkan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol.
ada penghukum, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, ataukah sudah bisa menjadi guru sebagai manajer? Nah, dari diri saya sendiri, Bapak Ibu, saya tidak menyinggung dengan teman-teman yang lain. Saya kembalikan dengan tingkah dan perbuatan saya sendiri selama ini. Saya masih berada di posisi yang 1, 2, 3, dan 4. Jadi selama ini saya menghukum ke anak-anak jika dia melanggar peraturan atau ketetapan yang sudah dibuat. Kemudian jika saya merasa kecewa pada anak, maka saya juga sering melontarkan kata-kata sehingga membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian posisi guru sebagai teman, walaupun sedikit, ini pun kadang-kadang saya lakukan ketika saya mungkin posisinya moodnya sedang baik, anak-anak melakukan kesalahan tidak melaksanakan PR, kemudian tugas itu baru sekali dia melakukan kesalahan melanggar, maka saya bilang ya sudahlah, yang penting besok dibawa ya, besok diselesaikan. Maka posisi itu berarti saya sebagai teman. Kemudian pemantau, jika saya sudah membuat peraturan, saya paling keluar kata-kata jika memberikan tugas, saya akan mengatakan atau bertanya, sudahkah pekerjaan dilaksanakan? Jika dia tidak mengerjakan, maka saya mengeluarkan kata-kata, paling ingatkah kamu tentang peraturan yang sudah kita buat? Nah, seperti itu. Kemudian manajer, ini adalah posisi paling tinggi. Ternyata posisi manajer adalah posisi paling ideal, karena memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang positif, mendorong pertumbuhan, dan mencapai tujuan bersama. Dengan memahami kelima posisi kontrol ini, kita dapat menjadi pendidik, orang tua, atau pemimpin yang lebih baik. Maka dari itu, setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha keras, Bapak Ibu. Selama ini saya mungkin menjadi penghukum, membuat merasa bersalah, saya suka marah-marah sama anak. Saya sekarang belajar menahan amarah saya. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru, di posisi manakah yang sudah Bapak Ibu laksanakan dari kelima posisi kontrol ini? Kita refleksi terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dari Bu Yuni mungkin. Kalau saya empat-empatnya sudah saya Oke. Dengan adanya Ibu memberikan pelajaran seperti ini ya, insya Allah ya akan berusaha juga. Berarti sama ya Bu ya, kita satu frekuensi. Keempat-empat itu kita lakukan. Oke, Bu Us mungkin sama berarti ya, kita memang satu frekuensi Bu ya. Sama Bu. Ya. Oke, Bu Suma yang penyabar dan penyayang mungkin. Sama juga ternyata. Kalau saya Bu sering menghukum anak, teori saya, apabila anak tersebut tidak mengerjakan tugas atau tidak, saya beri hukum, tapi hukumannya itu mendidik juga. Seperti hukuman membuang sampah dan membersihkan WC ya. Untuk pertanyaannya, apakah itu hukuman itu termasuk disiplin positif atau ya termasuk disiplin positif? Baik, terima kasih Bu. Sekaligus sebuah pertanyaan ya, Ibu Sumai, seorang guru senior dan penyabar, kita kenal sangat sabarnya. Katanya mengantisipasi sebagai memotivasi anak ya Bu ya? Ya, memotivasi anaknya jika melanggar disiplin positif yang dibuat dengan cara memberikan hukuman, di mana hukuman itu adalah untuk mendidik,
katanya gitu. Ternyata itu pun sama Bu, sama seperti yang kita bahas di awal tadi tentang motivasi, Cara menerapkan. keyakinan, kemudian apa tadi motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, saya dulu juga sebelum pembelajaran ini, saya mendisiplinkan anak itu dengan cara, awal saya pikiran saya sama, saya mendidik dengan cara menghukum seperti itu. Ternyata menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak benar atau kurang tepat. Ya, jadi itu timbulnya motivasi ekstrinsik pada diri anak. Kenapa? Berarti anak akan melaksanakan tugas yang kita berikan karena dia menghindari ketidaknyamanan. Kemudian menghindari supaya tidak dihukum. Nah, seperti itu. Jadi ternyata itu kurang tepat. Mungkin pemikiran ibu sama seperti saya dulu, seperti itu sama. Ketika anak saya membuat peraturan atau untuk menertibkan kelas, siapa yang melanggar, maka saya akan memberikan hukuman. Maka itu maksudnya ke hukuman konsekuensi. Anak tahu duluan kan ya. Jadi, nah kita buat peraturan ya, yang nggak mengerjakan PR besok atau tulisan tidak selesai, maka bersihkan ruangan itu. Nah, maka itu berarti penghukuman. Gitu. Sedangkan kalau disiplin positif, dia menginginkan kita mendorong anak-anak tersebut meyakini bahwa hal yang dilakukan itu tidak benar, sehingga dia tidak mengulang kembali di kemudian hari. Jadi gimana cara kita mendorong? Kita menanyakan dulu kepada anak tersebut, kenapa sih kok kamu melakukan hal ini? Alasannya apa? Gitu. Jadi kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kita ulik dulu, kita cari tahu dulu anak ini butuh 5 kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi. Nah seperti itu Ibu. Gimana Ibu? Kurang puas apakah sudah cukup jawaban dari saya? Cukup. Terima kasih. Cukup. Terima kasih Bu. Kita lanjut ya. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kontrol sama ya, kita semuanya satu frekuensi. Nah di sini Bapak Ibu, restitusi tadi 5 posisi kontrol. Seperti yang kita satu frekuensi tadi, sebagai penghukum yang kita lakukan sering marah-marah, menghardik. Kemudian ternyata hasil dari yang kita lakukan tadi, anak memberontak, menyalahkan orang lain. Kemudian dia juga akan mengulang-ulang kembali kesalahan yang dia buat. Kemudian kalau kita menjadi pembuat rasa bersalah, kita misalnya menceramahi anak tersebut panjang, kita ceritain dulu kesalahannya mungkin sepele, tapi kita kebawa terus panjang kita ceramahi. Kemudian hasilnya apa? Siswa tadi akan berbohong. Enggak Bu, hanya aku. Nah seperti itu. Padahal mungkin dia yang melakukan, tetapi karena dia takut, maka dia berbohong. Dampaknya pada diri atau mental anak, dia merasa rendah diri. Kemudian kalau kita berperilaku sebagai teman, anak itu ketergantungan. Saya kerjakan besok, Bu Sukawati juga nggak marah, dimaafkan. Nah seperti itu. Jadi kemudian dampaknya apa? Lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Kemudian jika seorang manajer, ini mungkin ya saya sendiri belum memiliki sampai hari ini, saya sudah mengikuti pendidikan, saya juga masih sangat minim, kita bisa menguatkan pribadi anak.
kalau kita menjadi seorang pemantau. Jadi kita tanya dulu, apa sih yang kita yakini menurut kalian? Nah, kalau kamu melakukan ini, salah nggak sih? Kamu sudah bisa menjadi teman untuk dirimu sendiri? Belum sih? Nah, seperti itu. Jadi kita menenangkan anak dulu, kemudian dia berpikir secara logis, kira-kira yang saya lakukan ini tepat atau tidak. Kemudian barusan kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, kita mengaitkan. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Dampaknya apa? Kita bisa siswa tersebut mengevaluasi dirinya, memperbaiki dirinya. Oh iya, yang saya lakukan itu salah. Saya harus lebih baik lagi. Nah, di sini ada yang materi terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu individu, terutama anak-anak, untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Segitiga restitusi menekankan pada proses pemulihan diri dan membangun karakter yang lebih kuat setelah melakukan kesalahan. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Jadi ketika kita mendapatkan siswa-siswi kita melakukan hal atau melanggar peraturan, maka seharusnya kita menerapkan atau menyelesaikan masalah itu menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi kita pertama menstabilkan identitas dulu, dari bawah dulu. Nah, seperti kita bisa menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tidak langsung memarahinya, kamu ini salah, tidak. Tapi kita menyamakan bahwa kita juga sama seperti mereka, manusia. Maka kita pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kita bilang juga, bisa juga bilang gini, kamu bukan satu-satunya kok yang melakukan kesalahan. Ada juga kok yang lain. Bahkan ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Nah, kita kembalikan lagi ke diri kita. Jadi dia tidak merasa kemudian takut. Nah, kemudian setelah itu validasi tindakannya salah. Nah, setelah dia sudah aman, nyaman, dia merasa nyaman bersama kita, kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Atau ibu pengen tahu sih, coba dia cerita, apa sih alasan kamu? Oh, kamu berbuat seperti ini. Nah, kita diajak curhat dulu. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu mau? Misalnya dia berebut mainan tadi atau meminta makanan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi kesalahan, kita tanya, kira-kira nih Kak, kamu kan lapar nih, ada nggak hal yang bisa kamu lakukan selain meminta paksa atau mencuri makanan teman kamu? Nah, nanti dia akan berpikir, dia akan menjawab, oh seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, itu keyakinan apa yang telah disepakati. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas seperti tadi atau peraturan, maka kita bisa menanyakan, apa yang dia langgar, kita lihat dulu pelanggaran di peraturan yang mana yang dia lakukan, kemudian kita tanyakan, kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Apa contohnya? Ya, kemudian bisa juga kita bertanya tentang kamu ingin menjadi seperti apa. Jadi cita-cita anak tersebut. Kamu nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, pengennya jadi seperti apa? Orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 3 tahapan tadi menstabilkan identitas. Ini dulu saya lakukan kepada anak didik saya yang sekarang sudah kelas 5, Sani. Mungkin ibu sudah bisa juga merasakan ya, anak ini sebenarnya pintar. Anak ini cerdas. Dia kalau diajak bertanya jawab atau berdiskusi, dia menyambung dengan pertanyaan atau materi yang kita berikan pada anak tersebut. Tetapi anak ini sedikit agak, kalau kita bilang agak nyeleneh gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, kesalahan yang dia lakukan selain sering terlambat, membuat ulah di kelas, dia tidak memakai sepatu.
Kemudian saya mencoba memanggil siswa tersebut. Saya ajak ngobrol, kenapa sih kok kamu tidak melakukan, tidak mengenakan sepatu? Nah, kemudian dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nah, Bapak Ibu juga bisa seperti menggunakan contoh kalimat-kalimat seperti ini. Pertama, kita bilang, nak, kamu tahu nggak kenapa sih alasan ibu memanggil kamu sini? Kemudian dia berpikir, kalau anak yang ini kadang dia nggak tahu apa yang salah, apa ibu? Katanya gitu. Tapi ketika saya tanya dia bilang, iya bu tahu kenapa? Saya tadi terlambat. Terus keduanya ada lagi nggak? Enggak, dia tidak merasa. Kemudian kamu tadi pakai sendal atau pakai sepatu? Terus dia barusan tertawa, sendal. Kenapa pakai sendal? Baru sekali ini atau sudah berkali-kali? Pertama saya bilang itu. Kemudian dia diam saja. Soalnya ibu ada yang bilang, kok kamu juga pakai sendal ketika jam pelajaran, mata pelajaran atau bukan wali kelas. Sepertinya sekarang alhamdulillah selalu mengenakan sendal ya ibu ini. Selalu menggunakan sendal, selalu menggunakan sepatu ya. Iya. Nah, alhamdulillah berarti kebiasaan itu sudah mulai tumbuh dari diri dia sendiri. Jadi ketika itu saya bertanya di menanyakan keyakinan. Saya bertanya, Sani besok kalau besar pengen jadi apa sih? Nah, Sani bilang ini, pengen jadi tentara bu. Nah, terus saya bilang, kamu pernah enggak melihat pakaian tentara? Kata dia, rapi bu, lengkap semua. Bagus enggak? Bagus. Kata dia, enak gak dipandang? Enak. Nah, kamu juga harus belajar dari sekarang kalau supaya kamu besok menggapai cita-cita kamu gak kaget lagi suruh pakai atribut atau seragam lengkap. Kamu sudah terbiasa dari sekarang. Terus saya tanya lagi, apa sih kesepakatan kelas yang dibuat di sekolahan ini? Katanya memakai seragam lengkap. Nah, kamu lengkap nggak? Tidak, karena pakai sendal. Nah, ada yang lengkap di kaki kamu? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka besok berarti apa yang akan kamu lakukan? Ya saya mau pakai sepatu bu, katanya. Kemudian kemarin di kelas yang barusan saya ampu juga terjadi itu kepada saudari Wafa. Nah itu pun sama. Sekali pas MPLS saya lihat pakai sendal. Itu saya perhatikan sejak kelas 3 sebenarnya bu ya. Tapi katanya ketika saya bertanya luka kakinya. Saya tanyakan kepada wali kelasnya luka kakinya. Oke. Tapi sudah berjalan hampir 3-4 bulan. Naik ke kelas saya. Kemudian saya ajak ngobrol. Wafa, kamu tahu nggak kenapa kok ibu pengen ngobrol sama kamu? Pertama dia geleng, nggak tahu bu. Nah ibu mau tanya, kenapa sih kok kamu pakai sendal terus? Ibu perhatiin kan dari kelas 3 luka bu. Ibu boleh lihat lukanya? Kemudian dia buka lukanya. Oke. Ternyata lukanya itu di atas jauh dari mulut sepatu. Dan bahkan dari kos kaki juga jauh. Kemudian ibu bilang, kamu tahu nggak peraturan atau keyakinan sekolahan yang dibuat oleh sekolahan ini? Iya, apa? Pakai sepatu. Nah, kamu kan luka bu. Sekarang kira-kira kalau luka kamu kan di atasnya jauh nih, dan ini sudah agak kering. Kalau menurut kamu, kalau kamu pakai sepatu, kos kakinya yang agak pendek, lukanya kena enggak? Nah kalau besok ibu bisa minta tolong mengenakan sepatu, bisa bu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang anak itu mengenakan sepatu. Jadi intinya kita ternyata untuk mendisiplinkan anak tadi kita harus memahami kebutuhan anak. Mungkin anak itu sebenarnya pengen diperhatikan sama kita, pengen dikasih sayangi gitu. Jadi kalau kita langsung ke emosi, mereka memberontak. Kalau kita menjadi pemantau, mereka ya besok sekolah ini nggak berangkat, saya pakai sendal lah, katanya gitu. Ini tadi ya. Nah di sini ada studi kasus Bapak Ibu sebelum kita diskusi bertanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan atau mungkin kurang paham dengan materi saya.
di sini ada studi kasus Ibu. Nah, di sini ada Ibu Zulaika, guru wali kelas 4 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Nah, menurut Bapak Ibu, dari kasus Ibu Zulaika, kita akan menggunakan 5 kebutuhan dasar tadi, kemudian menggunakan pemecahan masalah ini menggunakan segitiga restitusi. Seperti apakah yang akan Ibu Zulaika lakukan? Menurut saya akan memanggil anak tersebut yaitu Tommy. Akan saya ajak Pak Matalah mencari alasan mengapa dia melakukan. Pak Budi, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, kita ke 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Kenapa sih alasannya Tommy melakukan itu? Kebutuhan dasar manakah yang belum Tommy penuhi atau belum Tommy dapatkan? Bu Dera mungkin? Mungkin ya istirahat, apa dia Mungkin bisa kebutuhan karena bertahan. orang tuanya tidak memberikan bekal, Jajan. mendapat bekal atau jajan yang kurang. apa butuh perhatian. Butuh perhatian. Ya, berarti kalau bekal kurang tadi atau tidak cocok makanannya, mungkin larinya ke bertahan hidup ya. Dia masih merasa lapar, jadi dia butuh mempertahankan hidupnya. Kemudian kata Ibu Sumai tadi membutuhkan kasih sayang ya. Nah, jadi dia menjahili temannya sehingga ketika temannya itu marah, nangis, dia laporan pada gurunya. Nah, dia dipanggil, dia membutuhkan perhatian. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah di sini ternyata alasan ya, seperti yang Bella bilang, dia karena lapar. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha ia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Gimana sih caranya dia kenyang? Dengan menghalalkan segala cara. Yang kedua, alasannya mungkin Tommy merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya pada guru, maka gurunya memberitahu orang tua. Kemudian orang tuanya juga jadi memperhatikan dia. Nah, jadi kebutuhan dasar yang berusaha ia penuhi adalah dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan ketiga, bisa jadi karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti apapun keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar sebagai penguasa tadi. Jadi temannya jadi takut kan, jadi dia merasa dia hebat sendiri. Nah, apapun yang dia minta dia berikan. Karena mungkin berarti dia membutuhkan kebutuhan kekuasaan. Kemudian alasan keempat, karena dia merasa bosan. Bekal yang dibawakan oleh orang tuanya itu dan itu saja, tidak pernah berganti. Jadi dia ingin mencicipi bekal teman-temannya yang beragam tadi. Nah, maka kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir, karena yang melakukan iseng tersebut, yang isengin temannya, kemudian dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, menangis, dia anggap itu muka teman-temannya yang jengkel dan menangis tadi, dia anggap lucu. Nah, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dia jadi gembira melihat teman-temannya menangis. Gitu.
Nah, demikianlah Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetapi sebelum saya tutup, kita ada sesi diskusi ya. Sebenarnya tadi ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, monggo jika saya bisa menjawab, kita jawab. Jika tidak, mungkin kita akan mencari referensi lain untuk menjawabnya. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan ulang-ulangnya atau bertanya tentang materi yang belum dipahami. Saya Bu, saya ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan anak itu selalu bermotivasi agar bisa tumbuh menjadi dirinya sendiri, bukan karena imbalan atau apa. Misalkan dia mengerjakan tugas, nah saya pengen cepat-cepat selesai yang ditugaskan tadi, karena saya akan diberi imbalan apa, buku atau apa ya tidak. Terus setelah itu kita tidak memberikan imbalan, kan dia tidak kembali lagi down moodnya, motivasinya tidak terkendali lagi. Bagaimana cara menumbuhkan dia dengan tumbuh Motivasi dan diri dalam. ya. Mungkin hal itu juga sama ya Bu Yuni, seperti hal yang saya lakukan. Saya juga sampai sekarang masih saja mencari gimana terus menemukan motivasi pada diri anak. Nah, kalau dari materi yang saya pelajari, tetapi ya belum sepenuhnya saya praktekkan dan saya bisa melihat keberhasilannya, itu seperti tadi, kita selalu mengawali dengan memberikan motivasi, cerita-cerita baik yang kita dapatkan. Misalnya anak itu pengen jadi cita-citanya kelak menjadi seorang dokter, maka kita sebelum awal pembelajaran kita menceritakan sebuah kisah keberhasilan seorang dokter yang baik. Nah, gimana perjalanan dia sampai dia juga bisa meraih mimpi-mimpinya. Nah, seperti itu. Bisa juga kita di sebelum penugasan. Nah, setelah kita memberikan materi, kemudian kita penugasan, kita mengingatkan kembali pada diri anak. Kamu suatu saat besar nanti cita-citamu seperti apa? Kita memberikan pertanyaan pemantik. Nanti setelah dewasa ingin jadi apa? Kira-kira menurut kamu untuk menggapai mimpi dan cita-citamu kita harus seperti apa? Begitu. Jadi apakah mimpi dan cita-cita itu bisa tercapai tanpa usaha? Nah, seperti itu. Mungkin itu Ibu Yuni yang bisa saya sampaikan. Dan ini pun saya terus berusaha mencoba, walaupun sampai hari ini saya juga belum kelihatan keberhasilannya. Semoga setiap kelas itu kan akan berbeda-beda karakter siswanya. Semoga saja nanti di kelas 5 semangat belajar mereka lebih tinggi lagi dan kedewasaan mereka sudah ada dalam diri mereka, sehingga motivasi-motivasi itu bisa kita berikan kepada anak-anak. Begitu Ibu Yuni. Cukup? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pertanyaan saya ini terlalu banyak. Nanti waktunya baca kami. Terima kasih. Yang jadi pertanyaan saya mungkin sama dengan guru-guru yang lain. Tips atau trik yang bisa Ibu kasih ke kita supaya budaya positif atau disiplin positif yang kita udah sepakati tadi itu terus berkelanjutan, tidak hanya pas satu minggu satu bulan anak-anak itu melaksanakan. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. baik, ya, terima kasih. Benar Pak. Itu kalau di materi kami dibilangnya kita selalu merefleksi, mengevaluasi. Nah, jadi ketika kita sudah membuat
kesepakatan kelas kita menerapkan itu apa ada pada diri saya sendiri. Kadang kita namanya hangat-hangat kuku ya Pak ya. Nah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kita berjalan. Tetapi seterusnya kita turun lagi setelah ngajar. Iya, untuk pajangan saja. Nah ternyata kalau di sini di pembelajaran kami itu kita memang harus berkelanjutan Pak. Terus kemudian mengevaluasi. Jadi kita merefleksikan apakah kesepakatan kelas yang kita buat tadi sudah sesuai walaupun itu keluar dari siswa-siswi kita. Apakah terlalu berat untuk mereka melakukannya? Nah, jadi kita merefleksikan kegiatan itu secara berkelanjutan, kemudian mengevaluasinya. Memang seperti itu peraturan dan jalannya supaya bisa terimplementasi dengan baik. Begitu Pak. Apakah sudah cukup Bapak atau masih ada yang cukup? Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang lain masih ada lagi? Sepertinya cukup. Cukup, baiklah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah Bapak Ibu penyebaran budaya positif dari materi-materi yang saya pelajari dari modul 1.1 sampai 1.4 yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga hasil dari praktik baik yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan SD 1 yang kita cintai ini kembali bisa bangkit dan membudayakan budaya positif setidaknya yang 5S. Jadi kembali seperti sekolah yang dulu yang pertama saya datang ke sini, siswa-siswinya karakter dan budi pekertinya saya akui sangat luar biasa dan kita bisa beri acungan jempol. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, bawa.